Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya? Mudah-mudahan Allah memberi kesehatan, kemudahan, dan tetap semangat. Pada kesempatan ini, Ibu akan menyampaikan bab 2, yaitu tentang teks pidato persuasif. Sebelumnya, kalian harus memahami dulu apa saja kompetensi dasar yang harus kalian miliki, yaitu ada 4 kompetensi dasar. Selanjutnya bisa dibaca di dalam slide. Ada sub materi yang harus kalian pahami, yaitu di bab 2. Yang pertama atau A, yaitu memahami pidato persuasif. B, informasi dalam pidato persuasif. C, simpulan isi pidato persuasif. D, struktur dan kebahasaan pidato persuasif. Dan yang E, penyusunan pidato persuasif. Sub materi pertama yaitu pemahaman pidato persuasif. Ada 3. Yang pertama, pengertian pidato persuasif itu apa, kemudian jenis-jenis pidato, dan yang ketiga ada metode dalam pidato persuasif. Pengertian pidato persuasif adalah pidato yang bertujuan meyakinkan pembaca atau pendengar dengan menyajikan argumen dari sudut pandang si pembicara. Nah, pengertian pidato persuasif adalah pidato yang bertujuan meyakinkan pembaca atau pendengar dengan menyajikan argumen dari sudut pandang si pembicara. Di dalam pidato persuasif ada beberapa jenis-jenis pidato. Yang pertama ada sambutan, kemudian pidato pemerintah, ada pidato instansi, dan yang terakhir ceramah. Kemudian untuk metode pidato ada 4, yaitu manuskrip atau naskah, yang kedua memo writer atau hafalan, yang ketiga ekstemporan, dan yang terakhir impromptu atau pidato dadakan. Kemudian submateri yang B, informasi dalam pidato persuasif, nanti dibagi menjadi 2, yaitu ada tujuan pidato persuasif dan menemukan informasi dalam pidato persuasif. Ada beberapa tujuan pidato, diantaranya memberikan informasi kepada pendengar, kemudian meyakinkan pendengar, menghibur pendengar, dan menggerakkan pendengar. Langkah-langkah menemukan informasi dalam pidato persuasif ada 3. Yang pertama, membaca atau mendengarkan pidato persuasif dengan saksama, kemudian mencatat informasi penting dalam pidato persuasif yang dibaca atau didengarkan. Yang ketiga, menyimpulkan pesan dari informasi penting dalam pidato persuasif yang dibaca atau didengarkan. Kemudian sub materi yang C, yaitu simpulan isi pidato persuasif, nanti dibagi menjadi 2, yaitu langkah-langkah menyimpulkan, kemudian aspek yang diperhatikan dalam menyimpulkan isi pidato persuasif. Kita masuki yang pertama, yaitu langkah-langkah menyimpulkan isi pidato persuasif. Ada 6 langkah, yaitu yang pertama memusatkan perhatian, kedua menyiapkan alat tulis, buku, pensil, dan bolpen, yang ketiga mendengarkan atau membaca pidato persuasif, 4 mencatat pokok-pokok pidato yang berupa informasi ketika sedang melihat atau mendengarkan pidato. Yang kelima yaitu menyimpulkan isi pidato persuasif yang didengar atau dibaca. Yang keenam, menuliskan simpulan pidato persuasif dalam beberapa kalimat. Untuk aspek yang diperhatikan dalam menyimpulkan isi pidato persuasif ada 3. Simpulan harus memuat pokok isi pidato, simpulan tidak menyimpang dari isi pidato, dan simpulan bukanlah komentar melainkan ringkasan isi pidato. Demikian anak-anak materi untuk bab 2 pidato persuasif, mudah-mudahan bermanfaat.
Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.